it's Keke and Gasi. And welcome back to my channel. Nah, pastinya setiap dari kita yang lulus ada kebingungan. Apakah kita harus prioritasin cari cuan dulu, atau bangun karir dulu, atau harus ngapain? Kita sengaja bikin video ini buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Karena di sini kebetulan aku dan suami aku di sini, Mas Gasi, kita lulus dari tahun yang sama di 2016 dari ITB. Tapi kita punya pengalaman dan pekerjaan yang berbeda, pilihan karir yang berbeda, dan mungkin bisa insightful gitu buat kalian yang masih bingung 5 tahun pertama dalam karir tuh mau dibawa kemana gitu ya. Kenalin dulu, jadi kamu ngapain kok kamu kerjaannya? Karyawan. Saya bekerja sebagai konsultan dan mostly di karir journey saya memang konsultan atau bisnis strategi sih. Tapi sebelumnya Anda? Sebelumnya aku lulus dengan background petroleum engineering atau anak teknik perminyakan. Kita akan mengulik lebih dalam kenapa Anda menyeberang gitu ya dan segi karir, dan kalau boleh tahu sekarang ini udah pekerjaan keberapa? Ini pekerjaan yang kelima. Kelima ya Bapak? Kutu loncat. Jadi kita ya, aku dan Kutu yang ada di sebelah aku ini Kutu kupret. akan coba ya ngebahas soal itu, karena kita walaupun punya kerjaan yang berbeda, aku yakin sebenarnya jenjang karir kita tuh mirip-mirip tahu. Aku baca ya sebuah riset yang ngebahas soal ini. Jadi stage karir sendiri itu kurang lebih dibagi menjadi 5 tahapan. Tahap exploration biasanya dialami orang-orang yang baru masuk karir usia 21 sampai 25 tahun. Tahap establishment itu 25 sampai 35, tahap mid career itu di 35 sampai 45, tahap late career 45 sampai 55, dan tahap karir decline atau pensiun itu di atas 55 tahun. Masih jauh ya. Jenjang karir kita masih puluhan tahun ke depan, makanya menurut aku penting sih ngebahas tentang 5 tahun pertama dalam karir, karena ini akan menentukan ini karir dan puluhan tahun kemudian mau dibawa kemana gitu. Kita langsung aja, kalau kalian tertarik, stay tune. Aku akan bahas dan kamu jawab ya, kira-kira mana yang lebih penting antara cari cuan dulu atau cari pembelajaran dulu, earning versus learning. Jawaban saya ya, kalau dari pengalaman pribadi, earning ya? Tapi ada konteksnya. Dulu saya waktu lulus dengan background saya sebagai teknik perminyakan itu gak bagus prospeknya, karena pada saat itu industri perminyakan lagi turun banget, dan di situ saya harus survive dan cari earning source as soon as possible. Jadi alternatif yang ada ya saya sikat. Itu kenapa saya pilih earning. Tetapi catatan yang menurut saya paling besar nih, sebenarnya earning sama learning ini berkorelasi positif loh. Kenapa? Karena perusahaan itu berani ngegaji besar dengan catatan orang yang digaji ini pasti mengerjakan sesuatu yang sulit, mengerjakan sesuatu yang add value-nya tinggi bagi perusahaan. Sehingga kesimpulannya adalah orang-orang dengan earning yang tinggi pasti mengalami learning curve yang bagus. Belajar hal banyak karena ya kesulitan-kesulitan dari karir atau pekerjaan tersebut juga tinggi. I see. Berarti sebenarnya mungkin pas awal karir kamu kayak memilih simple ya, kayak ya udah cuan gitu, mana yang industrinya jalan di luar perminyakan gitu ya. Tapi ternyata itu mengantarkan kamu pada learning path yang kamu sebelumnya nggak expect. Walaupun kamu udah aware ya, awal masuk consulting, long hours. Betul. Susah pindah-pindah industri. Ya, dan itu juga mungkin bisa jadi catatan teman-teman juga ya. Kita harus setuju dulu nih. Learning itu apa sih? Karena kita punya T-shape learning taxonomy gitu kan. Ada bentuk T, menjadi expert di satu bidang, satu sektor tertentu, atau kita ingin belajar di banyak sektor. Dan tapi nggak apa-apa gitu. Dan ya. itu dua-duanya nggak masalah gitu. Mau fokus industri, mau sebar industri, atau mau kalian cuan dulu, over learning itu juga nggak apa-apa. Karena ya itu tadi, siapa sih yang tahu kondisi 5 tahun pertama, dan kalau kata orang kan nggak akan bisa belajar kalau lapar perutnya, ya nggak sih? Betul. Kalian strike a balance lah gitu. Gimana caranya cari balance-nya antara earning versus learning. Kedua nih yang kayaknya agak jarang bahas adalah kita itu lebih mentingin posisi yang bagus dulu atau punya leader atau bos yang bagus. Siapa yang nggak mau ya kayak punya karir yang mentereng gitu di CV, apalagi 5 tahun pertama. Tapi menurut kamu gimana? Ini mungkin bukan menurut saya pribadi, tapi ini dari yang saya baca ya. Sebenarnya diskursus seperti ini lumayan banyak di LinkedIn. Dan saya sempat came across an article yang membahas pentingnya good boss di early career stage. Jadi kalau saya, kecenderungan saya jawab good boss. I see. Setuju. Kenapa? Ya, ada 2 alasan. Jadi yang pertama terkait apa yang kita perlu pelajari di awal karir, dan kedua direction yang dikasih good boss itu di awal karir. Good boss
itu harus bisa jadi mentor yang bagus juga loh. Dia akan memberitahu kita apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Karena di pekerjaan tuh sayang sekali kita nggak bisa menemukan hal-hal yang kita pelajari di textbook atau di bangku kuliah. Jadi bos-bos seperti itu yang bisa membuat kita unlearn dan relearn sesuatu yang sesuai dengan role kita saat itu. Yang kedua, good boss itu juga bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan porsinya, nggak cuman pragmatis. Instruksi yang dia kasih kalian itu juga memberikan dampak pembelajaran bagi kalian sendiri. Tapi kan kondisinya nih, biasanya fresh grade itu kan nggak punya bargaining position yang tinggi untuk memilih mana sih bos yang bagus gitu. Dan bahkan juga nggak kenal bosnya siapa gitu. Terus gimana dong? Ini ada 2 skenario ya. Yang pertama ketika hiring prosesnya udah saklek, udah strict. Stepnya A, stepnya B, stepnya C. Dan kemudian yang kedua itu misalnya kita di-hire sama HR-nya langsung atau prosesnya itu dikawal sama headhunter. Nah, kita coba bahas yang pertama dulu ya. Untungnya, di tiap proses hiring itu ada yang namanya interview user. Itu interview dengan bos, dengan atasan kita nantinya. Itu adalah hal yang menurut saya paling krusial. Dan di sini teman-teman mungkin banyak kayak baca-baca konten tentang tips mengajukan pertanyaan yang baik ketika tanyain, "Do you have any question?" gitu misalnya pada saat interview. Mungkin orang-orang di sini nggak ngelihat betapa krusialnya tahap itu. Orang-orang cuma pengen ya udah biar kalian kelihatan bagus, biar diterima di kerjaan itu tuh pertanyaannya ini. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus benar-benar nanya pertanyaan yang membuat kita bisa tahu apakah dia itu good boss yang sesuai dengan teman-teman ekspektasikan. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan culture, leadership dia itu dibolehkan. Ya kayak pengalaman dia nge-handle tim atau mungkin kayak project-project yang pernah dia lead. Ya, betul. Apakah emang sesuai kira-kira dengan interest kalian gitu. Betul. Ya? Itu adalah proksi-proksi yang bagus teman-teman untuk teman-teman tahu apakah dia good boss. Yang kedua, mungkin saya bisa reflect ke cerita saya. Jadi di pekerjaan saya yang sekarang itu sebenarnya saya udah dinyatakan lulus dan udah dinyatakan dapat offer. Nah, tetapi saya demanded waktu itu, saya bilang, saya pengen belum beres nih interview prosesnya. Saya pengen di interview sama managing director yang megang seluruh Asia Pasifik dan juga managing director ada di Malaysia. Karena di penjelasan beliau berdua di interview user, itu saya akan juga kerja sama beliau-beliau itu. Perusahaan ini kayak gimana sih? Kita kerja sama orang-orang kayak gimana sih? Nah, itu hal itu penting sih. Iya. Kayak misalnya mungkin kalau aku ya, biasanya mungkin menyelidikinnya dari postingan dia di LinkedIn, kan orang biasanya bikin artikel, personal branding dia gimana, cara dia ngomong, tone-nya gimana. Nah, itu mungkin kalian bisa nebak gitu, cara dia nge-treat orang lain dan terutama timnya itu kurang lebih seperti apa, dan apakah kalian cocok sama style leadership kayak gitu. Career path-nya dia juga ya mungkin bisa kita lihat. Iya. Mungkin dia dari kampus mana atau di industri apa sebelumnya, terus kalian tertarik, ya itu bisa jadi proxy juga, kan kalian doang gitu yang menjual diri, tapi kalian juga harus tahu apa yang mereka jual. Yes, exactly. Nah, itu ya. Yang ketiga ya, ketika kita udah terima kerja nih, let's say kita kan pengen grow gitu ya, apakah kita harus fokus berarti ke diri sendiri aja atau kita juga harus helping others atau gimana gitu? Kadang bingung ya, time management ya dan lain-lain. Ini bagus sih, jawaban idealnya ya kita harus bisa fokus ke target kita sendiri, KPI kita sendiri, dan tanggung jawab kita sendiri, dengan kita kasih waktu untuk kita tetap bantu teman-teman kita, coworkers kita, atau mungkin bos dari departemen lain, division lain. Itu adalah hal yang ideal. Tapi bener kata Kiki di sini, ya kita pasti punya waktu yang terbatas, punya emotional stress juga ya. Dan mungkin kita juga ada ya responsibility kita sendiri yang mungkin harus kita prioritaskan gitu loh. Banyak dan sulit mungkin ya. Kalau menurut saya pasti prioritaskan target kita sendiri, KPI kita sendiri dulu. Kenapa? Kalian harus yakin nih teman-teman, manajemen, directors itu ngeset KPI teman-teman, ngeset target kerjaan teman-teman, responsibility teman-teman, dan juga teman-teman lainnya itu sesuai porsi yang tepat, dan itu udah menjawab career development goals teman-teman di role tersebut dan juga kebutuhan perusahaan. Ya kayak gitu ya. Ketika teman-teman berusaha untuk mencapai goal teman-teman sendiri, itu bukan berarti teman-teman yang meninggalkan yang lain gitu, karena itu emang udah dipilah dan dipilih sama manajemen, udah ada perencanaannya. Makanya pentingnya punya good boss itu tadi. Yes, ya, dan juga di sini teman-teman yang perlu sadari adalah dengan kita kejar apa yang ditentukan untuk kita, KPI kita juga harus bisa bertindak asertif yang baik gitu ketika menolak permohonan dari divisi lain, teman lain. Kita nggak mau burn the bridges. Kita harus tetap memiliki relasi yang baik dengan division yang lain, dengan departemen yang lain, karena zaman sekarang itu udah zamannya kolaborasi ya. Ini kayaknya bantuannya lebih ke bantuan yang memang bisa add value ke tim ya, bukan cuman kayak dia males gitu misalnya. Dia free rider ya kayak gitu.
tapi cari sesuatu bantuan, porsi kontribusi yang memang memberikan value add untuk perusahaan itu sendiri. Iya, cuma iya. membantu teman kita nyelesain pekerjaan. Karena gitu. simply dia malas gitu. Yeah. Interview buat beasiswa S2 itu juga sangat dilihat loh. Kolaborasi, leadership. Building credentials di kolaborasi ini sekarang adalah hal yang penting, karena ketika nanti teman-teman pengen ya pindah kerjaan di perusahaan lain atau mungkin daftar S2, itu adalah hal yang juga ditanyakan loh. Jadi hal ini penting sih. Nggak ada salahnya ya berbuat baik ya. Namanya kerja juga ibadah kan guys. Yes. Nah sekarang nih ya, kamu orang yang one job atau yang multiple jobs atau side hustling. Sekarang kan eranya internet. Orang kan udah mulai ke pressure dengan paradigma satu orang tuh harus punya beberapa kerjaan yang berbeda gitu dalam satu waktu gitu. Kalau kamu tipe yang gimana? Ya Mbak ini udah ngerti sendiri jawabannya ya, karena saya punya bisnis lain di luar pekerjaan saya. Jadi kalau saya pasti side hustle, tetapi itu dari saya pribadi. Ini tergantung teman-teman. Gak ada salahnya kok kita nyantai-nyantai, kita cuma punya satu pekerjaan dan kemudian menikmati hidup, spend time with families, melakukan hobi, bersosialisasi dengan teman dan sahabat, itu nggak ada salahnya. Side hustle bukan sesuatu yang lebih baik daripada nggak side hustle. Ini yang perlu saya luruskan ya. Jadi ini semua balik ke teman-teman. Saya side hustle karena saya punya PT sendiri, usaha sendiri. Saya pengen dapat learningnya, pengalaman untuk bisa run bisnis sendiri, pengalaman untuk bisa deliver atau jualan services atau produk saya sendiri. Yang kedua lebih ke relasi sih. Dengan kita stay di satu pekerjaan aja, mungkin relasi kita itu aja ya, tergantung pekerjaannya. Tetapi ketika kita punya hal lain yang kita kerjakan, pasti di situ juga ada orang-orang lain gitu. Jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya juga side hustling, tapi aku sangat sadar bahwa side hustling itu juga membutuhkan stress management skill yang tinggi. Makin banyak tanggung jawabnya juga makin besar gitu stressnya. Kalau misalnya bisa one step at a time, satu kerjaan side hustle dulu, itu jauh lebih bagus daripada kalian tiba-tiba FOMO gitu. Langsung punya 3 pekerjaan dengan satu job utama. Karena kalau misalnya kalian FOMO, belum mempersiapkan diri step by step, khawatirnya job pertama kalian itu bisa terganggu. Terkait dengan stress management, dari pengalaman saya itu sebenarnya timbul dari ekspektasi yang kurang sehat. Membuat kita berharap, membuat kita picturing something ideal, dan membuat kita agak jauh dari realitas. Hal inilah membuat kita nggak nyaman, membuat kita ngerasa gagal, membuat apa yang kita kerjakan itu salah, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman khususnya yang high achiever, teman-teman harus bisa set ekspektasi sesehat-sehatnya. Manage ekspektasi bos tuh bagus loh. Dengan kita nggak perlu over promise. Kita nggak perlu kayak menjanjikan, oke bos, besok selesai. Mending teman-teman bikin, oke bos, kerjaan saya kayaknya butuh waktu 2 hari 3 hari. Tapi kita kalau misalnya bisa kerjaan itu besok, jangan buka kartunya, tapi kita selesaikan besok, dan itu akan membuat dia akan lebih happy. Nah terus habis itu nih yang terakhir, biasanya orang suka bingung ketika udah menjalani pekerjaannya dan ternyata ada something wrong, kayak udah nggak passion mungkin, atau ada red flag mungkin ya. Kira-kira kapan dan gimana sih kita bisa memutuskan kita harus stay atau kita move away gitu? Fight or flight? Pertanyaannya kamu kan sebagai kutu yourself ya, kamu udah pindah beberapa kali. Apa sih sebenarnya pertimbangan yang kamu bikin yang buat yakin gitu akhirnya ini keputusan yang tepat? Ini menarik teman-teman, dan kalau saya ditanyain hal ini, saya nggak bisa kasih jawaban generik karena ini pasti case by case, tergantung kondisi teman-teman sekalian. Jadi saya mau share 3 aspek aja. Yang pertama itu objektif, goal, visi dan misi teman-teman sekalian. Apakah sudah sesuai dengan apa yang teman-teman sekalian kerjakan sekarang? Kedua terkait dengan effort, waktu, dan juga hal-hal yang kalian invest ke dalam apa yang kalian lakukan sekarang. Dan yang ketiga itu yang paling soft adalah social aspect. Ya, karir tuh is all about adding value. Dan aku kayak sering bilang gak sih ke kamu, kita curhat-curhat pivotal karir, you are more than your salary. Kalian tuh tidak ditentukan dari gaji kalian. Bisa jadi kalian lebih bagus gitu sebenarnya. Itu dia ya. Terima kasih banyak ya Mas Gasi sudah datang di channel ini, sering-sering mampir ke sini. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu obrolan-obrolan lebih seru lainnya dari Mas Gasi, the one and only, kalian bisa cek juga podcast dia. Nanti aku akan taruh link podcastnya di description box di bawah. Bakal banyak belajar sih kayaknya tentang karir dan lain-lain. Dan aku personally look up to him a lot. Aku kalau ada kebingungan, kegalauan apapun selalu curhat ke dia. Dan dia juga curhat ke aku sih. Ya. Semoga video membantu buat kalian yang lagi galau tentang karir, atau kasih insight buat kalian yang sedang menjalani karir juga. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye!